Selamat malam, apa kabar semuanya? Bincang Malam TVRI, Mata Mahasiswa. Lagi topik kita malam hari ini adalah korupsi dan pengaruhnya bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Kami yang pertama kali narasumber yang akan saya perkenalkan adalah penasihat dari KPK. Beliau adalah Bapak Abdullah Heha Mahua. Mohon berikan semangat untuk Pak Abdullah. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Baik. Sehat? Waduh, terima kasih di tengah-tengah kesibukannya masih sempat datang ke TVRI. Terima kasih. Berikutnya seorang ibu, ini masih di bulan April, masih ada kaitannya dengan Kartini. Beliau adalah pengamat, beliau adalah Kepala UKM Center FEUI, dosen juga. S3-nya didapat dari UI. Dr. Nining I. Susilo. Selamat malam, selamat datang di TVRI, di Bincang Malam TVRI Mata Mahasiswa. Gimana Pak? Dan yang berikutnya lagi ini abang saya nih, kalau Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Bapak Sutan Batugana. Selamat malam Bang Sutan, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, silakan Bang, silakan. Ini nanti kalau ke Medan sama-sama Bang Sutan ini. Kalau Bang Sutan diajak ngomong energi ya, ayo. Saya Siregar. Siregar. Diajak ngomong. Dia suka yang pahit-pahit, saya suka yang Bisa aja. Kami melanjutkan. Kami akan juga memperkenalkan, ini ada Rodli Kailani, mantan Ketua Umum PB PMI. Selamat malam, selamat datang. Panggilnya apa nih? Rodli aja. Rodli aja. Terima kasih. Yang berikutnya adalah Bahtiar Sebayang, Ketua Umum ISME. Apa nih? Singkatan dari apa sih PMI? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terima kasih. Kalau ISM atau ISME, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Jadi Anda silakan Pak. Iya, korupsi itu sebabnya dua, niat dan kesempatan. Niat itu adalah domain pendidikan, kesempatan ada domain sistem. Karena pendidikan kita dan kesempatan atau sistem dari Orde Lama, Orde Baru amburadul, maka kemudian korupsi itu menjadi subur. Dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi. Hutang luar negeri kita mulai dari Juli 2010 itu akan dibayar lunas secara termen per 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 2041. Jadi dari 1,8 ribu triliun itu 2041 itu baru lunas kalau tidak terjadi persoalan-persoalan lain. Nah, kemudian terhadap sumber daya alam. Hutan kita sekarang itu stadium 4. Setiap menit hutan kita rusak seluas 2 kali 8 bola. Jadi Anda bisa hitung luas 8 bola, 2 kali 8 bola, kali 24, kali 30, kali 12. Illegal fishing, laut kita itu dicuri 50 triliun per tahun. Sehingga demikian maka dampak terhadap pembangunan ekonomi itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan kembali kepada penyebab utama, niat dan kesempatan, berarti kita harus memperbaiki sistem pendidikan kita, kemudian kita memperbaiki sistem pembangunan kita. Sistem pendidikan kita bagaimana melahirkan anak didik kita yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, dan berakhlak mulia. Kemudian sistem pemerintahan, pembangunan ekonomi, kita kembalikan kepada apa yang KPK kampanyekan sejak awal 2005 yang disebut dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini intinya 4 pilar. Yang pertama, bagaimana SDM kita. Yang kedua, bagaimana remunerasi kita. Waktu Pak Abdullah habis, kita berikan semangat dulu. Ya, nanti kita lanjutkan. Pak Abdullah, mohon maaf di awal ini memang sesinya dibatasi 2 menit, tapi nanti masih bisa dilanjutkan. Dr. Nining I. Susilo, silakan. Pertanyaan yang sama. Menurut saya, korupsi itu adalah karena orang tergoda untuk memperoleh sesuatu dalam jangka yang sangat pendek, sehingga dia tidak memiliki kesabaran untuk melalui sebuah proses yang akan membuat dia sebenarnya tertempa dan otot-otot dari kemandiriannya itu terbentuk. Jadi orang yang nggak sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya bagi ekonomi kerakyatan, karena itu menjadi topik pada diskusi sekarang ini adalah apapun yang menghambat sebuah mekanisme yang fair atau mekanisme yang orang kalau ekonomi mengatakan mekanisme pasar, itu akan menciptakan sebuah kemubaziran. Bahasa Inggrisnya adalah debt weight loss. Nah, disinilah sebetulnya sesuatu yang kemudian akan menciptakan
sebuah nilai tambah yang tidak lari kemana-mana, karena dia menjadi mubazir. Kemudian korupsi itu muncul karena arus informasi yang tidak sempurna. Ada orang yang memiliki begitu banyak informasi, dan satu lagi biasanya rakyat tidak memiliki informasi yang memadai. Padahal informasi itu harganya mahal sekali. Nah, kemudian korupsi itu kenapa sangat kurang baik bagi ekonomi kerakyatan? Karena rakyat itu tidak bisa membesarkan usahanya, tidak bisa memperoleh pendidikan yang murah karena adanya beban biaya yang berlebih. Dan inilah yang menjadi PR kita bersama, karena tidak hanya secara bangsa dan negara kita itu harusnya maju, kita harus setara dengan bangsa yang maju, itu akan menjadi selalu terhambat. Dan inilah yang menyebabkan PR kita bersama, karena ini adalah berkaitan dengan informasi yang harus merata, sehingga waktu habis untuk Dokter Nining. Terima kasih. Kita sekarang berikan kesempatan untuk Bang Sutan Botagana, silakan. Ya, menurut saya penyebab korupsi itu ada 3. Satu, greed, keserakahan. Sistem apapun kita bikin, sebaik apapun kita bikin, kalau manusianya serakah, tetap juga tidak bisa terberantas ini korupsi. Terbukti sejak zaman Bung Karno tahun 1997 sudah ada undang-undang anti korupsi. Zaman Pak Harto ada juga yang demikian. Sampai sekarang masih juga eksekutif, legislatif, yudikatifnya banyak yang serakah. Makanya ini harus berantas, harus sama-sama dengan rakyat. Nah, ini harapan kita KPK nanti kita dorong terus. Kemudian ada yang dikatakan opportunities ya. Ini kesempatan. Sistem apapun dibuat, kalau manusianya juga ingin mencari-cari kesempatan, nah inilah hasilnya. Terjadilah korupsi di mana-mana. Yang ketiga, needs. Memang kebutuhan. Memang ada juga orang korupsi karena gajinya cuma sampai 2 minggu saja. 2 minggu berikutnya apa yang mau dimakannya? Sikit-sikit aja mulai main. Ini terjadi banyak di birokrasi. Oleh sebab itu kita harus mengatasinya seperti apa yang kata teori-teori pemberantasan korupsi ini. Ada yang dikatakan stick and carrot, reward and punishment system. Jadi gaji pegawai negeri, gaji penegak hukum, gaji birokrat kita itu memang harus memadai. Itu yang penting. Tapi kalau mereka sudah dikasih melebihi kita, ternyata mereka tetap korupsi, mereka harus dituntut seberat-beratnya. Kalau perlu dihukum mati. Dihukum mati, kemudian ada pemiskinan kepada keluarganya. Supaya hati-hati orang yang koruptor ini. Harus begitu. Kemudian ada yang dikatakan, sekarang sudah ada reformasi birokrasi. Ini juga harus berjalan. Karena apa? Kalau birokrasi kita dari Bang Sutan, waktunya habis. Ya. Kita berikan semangat dulu. Lagi sore-sore kita. Begitu dibilang hukum mati, langsung deh. Tadi istrinya Gayus Tambunan matiin TV. Ya. Kita sekarang menuju ke teman-teman kita yang di sebelah kiri. Silakan langsung dengan Rodli dan juga langsung dilanjutkan oleh Bahtiar Sembayang. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Silakan. Iya, terima kasih. Satu hal yang menjadi prinsip bagi kita, saya kira, selaku manusia, selaku masyarakat, mahasiswa, korupsi ini merupakan gross violation against humanity. Ini kejahatan besar atas kemanusiaan. Karena ini, kalau kita bisa andaikan, ini persoalan dari hulu sampai hilir. Kenapa ini hulu hilir? Saya kira ini menyangkut pertama aset bangsa. Kita bicara soal sumber daya, soal potensi pembangunan. Kemudian berikutnya kita akan bicara soal pranata. Di situ tentu ada subsistem, ada sistem, ada orang di dalamnya. Kemudian ada para birokrasi melakukan itu. Kemudian juga akan muncul pada sebuah kebijakan-kebijakan. Yang ujungnya, hilirnya saya kira, itu akan sangat kontraproduktif terhadap cita-cita perubahan, cita-cita mensejahterakan masyarakat. Karena kemudian korupsi kemudian tidak memberikan efek yang sangat tidak cukup baik bagi kesejahteraan dan perubahan yang diinginkan. Sehingga menurut saya ini menjadi penting bahwa penanganannya juga harus dilakukan secara hulu dan sampai hilir. Apa yang kemudian hari ini kita lihat memang ini coba dilakukan bersamaan antara hulu hilir. Penanganan, penindakan, bahkan kemudian memberikan efek jerah dalam konteks hukum ini dilakukan dalam konteks hilir. Tapi dari konteks hulu saya kira tadi Pak Abdullah sudah menyampaikan, pertama kita akan bicara soal pendidikan, kedua bicara soal penataan sistem. Nah, ini menjadi penting karena apa yang dilakukan, yang dialami bangsa ini dalam konteks prakondisi korupsi ini 32 tahun cukup lama. Sehingga kalau kita mengobati tidak hanya cukup betul 5-10 tahun.
Tapi kita butuh waktu yang panjang dalam konteks tadi, membenahi hulu. Tapi untuk membenahi hilir, saya kira apa yang dilakukan hari ini oleh KPK juga cukup baik. Tinggal perlu ditingkatkan, ya kan? Pada level-level orang-orang seperti apa yang kemudian harus dipenjarakan hari ini dan kemudian harus diberi tindakan dan efek jerah terhadap perilaku-perilaku korupsi yang dilakukan. Nah, kalau ini bisa saya kira menjadi penting agar kemudian dalam kerangka sebagai sebuah produk dari hulu dan hilir, saya ingin membayangkan bahwa baik manusia, baik sistem, baik Puktanata ini tidak garbage in, garbage Rodli, out. terima kasih. Kita berikan semangat. Anda baru saja memberikan contoh bahwa korupsi itu harus kita mulai, ataupun tidak korupsi itu harus kita mulai dari TVRI. Paling tidak korupsi waktu 2 menit. Kita langsung menuju ke Bahtiar Sembayang, Ketua Umum Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Silakan Bahtiar. 2 menit dari sekarang. Terima kasih buat kesempatannya. Tema kita bicara tentang korupsi dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan. Buat saya, korupsi ini pasti berbanding terbalik dengan namanya pembangunan ekonomi kerakyatan. Semakin tinggi tingkat korupsi, buat saya semakin lambat pembangunan ekonomi kerakyatan. Data hari ini menunjukkan bahwa Indonesia minimal di Asia Pasifik saja peringkat 1 tingkat korupsinya. Kemudian secara global di dunia masuk 10 besar. Nah, saya mau cerita bahwa dulu ketika saya skripsi, saya sidang, waktu itu saya menyoroti masalah lembaga publik. Yang saya pikir ini banyak terjadinya sarang kebocoran, inefisiensi, tidak efektif, tidak ekonomis. Hari itu saya di sidang sama Profesor T.B. Hasanuddin namanya. Hari itu saya bilang, untuk mengatasi ini Pak, saya ambil yang namanya value for money. Bagaimana ini supaya jadi efektif, ekonomis dan efisien. Terus penguji itu bilang sama saya, penyakit keborosan lembaga, kebocoran dana, korupsi dan seterusnya di Indonesia ini sebenarnya itu faktor yang paling besar mempengaruhinya adalah soal moral, soal mental. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sutan bahwa bahwa gaji saja di birokrasi itu terlalu rendah. Kalau kita bandingkan bahwa dengan asumsi rakyat miskin di Indonesia itu adalah $2 per hari pendapatannya, kalau di birokrasi golongan 3A itu sama dengan $3 per hari. Saya perkirakan golongan 3A di PNS itu gajinya 1,5 juta. Kira-kira buat saya bahwa untuk menekan korupsi, saya pikir soal mental, moral ini harus dikikis terlebih dahulu, baru kita bicara. Bahtiar Sembayang, waktu Anda habis 2 menit. Terima kasih para narasumber sudah memberikan waktu.